Berasa tidak tinggal di Pontianak kalau punya rumah elopan klasik seperti di belakang aku ini ya. Ini punya luas bangunan saja 1.500 meter persegi dan luas tanahnya ini 25 kali 34 teman-teman. Dan pembangunan rumah ini memakan waktu 4 tahun dan barang-barang yang dipakai, wow, luar biasa banget. Banyak sekali lantainya saja pakai marmer ya, dan ini banyak sekali yang diimpor langsung dari luar negeri. Bahkan pekerjanya saat itu saja semua dikirim langsung dari Jawa karena saat itu di Pontianak belum ada yang bisa mengerjakan bangunan seperti ini teman-teman. Nah, di video hari ini kita akan mengupas habis rumah ini seperti apa. Nah, untuk gate utamanya saja ini juga sudah pakai besi tempa ya teman-teman ya. Dan untuk area carportnya ini sudah pakai batu adesit yang sudah divariasikan dengan keramik kecil-kecil potongannya teman-teman. Dan ketika masuk di bagian depan sudah ada taman mini ya, penghijauan hijau-hijau di bagian depan ya, dan sudah punya vibes klasik yang secakep ini di bagian fasadnya. Karena kenapa? Sudah punya 4 pilar gede di bagian depan dan 2 pilar yang mendekati dengan pintu utama teman-teman. Dan ini adalah hallway-nya. Ini bisa parkir juga untuk mobil sebenarnya, tapi kalau kamu tidak mau parkir di bagian sini, kamu bisa parkir untuk carport karena sudah punya carport yang masih bisa muat sampai 6 mobil teman-teman. Dan tadi ya, kalau kita opening, kita masuk dari pintu ini. Jadi dia punya 2 akses teman-teman. Kita bisa masuk dari pintu yang tadi atau pintu yang pertama ini teman-teman. Dan kalau kita naik ke pintu utama, ini sudah ada levelingnya nih. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 6 leveling ya, dan sudah punya pintu utama yang cukup besar ya teman-teman ya. Sekarang kita coba kupas di lantai satunya seperti apa. Nah, pintu utamanya juga sudah pakai pintu 2 daun ya, dan ini sudah pakai kayu solid nih teman-teman nih. Dan ketika masuk kita akan ketemu dengan area foyer-nya teman-teman. Benar-benar cakep banget. Untuk lantainya sudah pakai marmer impor ya, yang tadi dikirim langsung dari Italia teman-teman. Dan ini benar-benar olesannya ini benar-benar rapi banget dan sudah pakai kaca patri di bagian sini. Dan ada void yang cukup tinggi teman-teman. Dan ini langsung di bagian lantai 2 ya. Jadi dari lantai 2 bisa langsung lihat untuk area foyer-nya teman-teman. Dan area foyer-nya kalau kita lanjut lebih dalam, ini ada leveling tangga yang naik ke area ruang tamunya. Dan di area ruang tamunya, tadi kata pemilik, ini juga semua pakai marmer yang dipotong rapi satu-satu untuk memvariasi lantai di lantai ruang tamu. Dan di ruang tamu sudah punya juga dengan jendela hidup di bagian depan teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keunggulan yang cakep banget dari area ruang tamunya ya. Nah, ini punya jendela gede di bagian depan ya teman-teman ya. Dan ini punya satu area balkon teman-teman, kita sebutnya balkon ya. Kenapa? Karena ya kita bisa langsung akses lihat ke bagian depan ya teman-teman. Jadi kalau kamu ada mungkin teman datang, kamu nggak mau lihat dari CCTV gitu ya, kamu mau langsung buka dari ruang tamu, kamu bisa akses ke bagian sana. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi area ruang tamu, kalau kita lihat di sebelah, ini ada satu area kecil, ini bisa untuk ruang belajar. Jadi dulu pemilik jadikan untuk ruang belajar anak ya teman-teman, dan aksesnya itu dari sini. Jadi ini kita punya akses ke kiri dan ke kanan. Ke kanan adalah nanti ke highlight untuk ruang utamanya, tapi sekarang kita akses ke kiri dulu nih. Jadi ini adalah akses untuk tangga servis, ada lift, dan nanti kita akan cerita di akhir ya. Jadi di basement itu ada lift yang bisa langsung naik ke lantai 2. Jadi untuk kamu kirim barang dan lain-lain bisa dari area sini. Nah, ini ruang belajarnya. Jadi ruang belajarnya ini tenang banget, adem banget. Memang sudah spot terpisah di bagian tepi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini masih punya rumusnya nih. 16x2y, 24x3y2z. Ya tentunya aku juga udah lupa ini gimana cara hitungnya. Tapi ya ini benar-benar cakep banget, bisa jadi spot untuk area belajar. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke ruang utamanya teman-teman. Nah, di bagian kiri ini ada satu powder room, ini bisa WC untuk tamu. Dan ini adalah ruang utama, spot utama dari rumah ini. Jadi kita bisa sebut ini adalah ruang untuk keluarga. Punya spot yang benar-benar gede banget, dan ini sudah bermain banyak sekali kaca untuk sirkulasi dan pencahayaannya. Dan sekali lagi,
pembangunan rumah ini memakan waktu yang cukup lama dan ada highlight penting nanti di bagian rumah ini yang memakan waktu bahkan bisa sampai 1 tahun untuk pembangunan spot tersebut, teman-teman. Dan kebetulan ini lagi di servis ya. Jadi namanya maintenance ya, wajar ya. Rumah yang ditinggal pasti maunya maksimal terus, sehingga selalu ada maintenance untuk mempercantik atau memperbaiki rumahnya. Nah, sekarang kita dari ruang utama, kita akan akses masuk ke area diningnya, teman-teman. Dan ini sudah punya pintu ya. Jadi kalau kita ngobrol di area ruang utama, akan lebih tertutup, suaranya kedap di area diningnya. Dan area dining ini sudah ada dengan meja round table, meja bulat seperti ini, dan sudah punya dengan 6 seater ya. Dan ini juga sudah punya dengan balkon yang langsung hadap ke bagian belakang. Sehingga pencahayaan dari area dining juga maksimal banget. Dan teman-teman lihat area balkon ini juga langsung hadap ke area basement. Nanti kita akan cerita area basement di bagian belakang ya. Dan ini sudah punya taman mini ya di bagian sini ya. Dan taman mini ini kalau kamu tidak mau, kamu bisa jadikan untuk kolam berenang ya. Tapi kebetulan owner memang tidak suka untuk berenang, jadi dia tidak jadikan untuk berenang. Dan ini jadikan taman mini. Nah, taman mini cakep banget dan aku suka banget. Kenapa? Karena ya area taman mini kita tidak selalu harus membersihkan dengan repot banget ya. Karena masih mini, jadi enak banget untuk pembersihannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke area diningnya kembali, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, di bagian tepinya sudah ada 4 pilar seperti ini. Dan pilar ini, bagian tengahnya kamu bisa kasih lukisan sesuai dengan favoritnya kamu. Mau kasih lukisan klasik pun masih bisa, teman-teman. Dan ini adalah dapur bersihnya. Dapur bersihnya minimalis banget, cakep banget. Dan ini sudah pakai kayu solid, kayu bagus di bagian sini, halus banget. Dan ini sudah pakai marmer untuk mejanya. Dan ini connect langsung dengan satu area dapur basah di bagian sini ya. Dan ini juga pakai motif yang benar-benar tidak dimakan oleh waktu ya. Benar-benar cakep banget, elegan, soft, halus banget. Dan ini sudah punya kitchen set L ya di bagian sini, dan untuk area masak-masak di bagian sini. Nah, ini connect langsung kembali ke area tangga servisnya, teman-teman. Jadi nanti kita akan cerita di lantai atas. Ini kita kembali ke area lantai atas, ini area laundry dan area servisnya. Tapi kita akan kembali kali ini ke area highlightnya, itu area ruang utamanya. Nah, sekarang kita kembali ke area ruang utamanya. Kenapa aku mau ceritain satu spot yang benar-benar bagus banget di area ini, dan ini pembangunannya memakan waktu 1 tahun. Dan di sini sudah punya dengan satu kamar tidur utama, dan bisa jadi untuk kamar tidur orang tua kalau misalnya orang tua tidak mau di kamar tidur atas ya. Dan spot yang mau aku ceritakan adalah area tangganya. Untuk railing tangganya ini sudah pakai full marmer. Dan ini dipoles, diukir satu-satu, dan ini sudah pakai besi tempah nih teman-teman. Dan ini pakai besi yang benar-benar tebal banget ya. Diketok saja dia nggak bersuara. Nah, ini cakep banget teman-teman. Dan ini untuk anak tangganya ini sudah pakai marmer ya. Dan owner cerita, pembuatan tangga ini memakan waktu 1 tahun. Kenapa? Pemolesan daripada marmer ini sedikit-sedikit diukir jadi rapi. Itu satu spot itu memakan waktu beberapa hari. Jadi 1 minggu itu cuma paling dapatnya segini teman-teman. Dan ini panjangnya itu hampir mungkin 15 sampai 20 meter ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu semua. Nah, cakep banget. Jadi ini semua memakai besi tempah, dan railingnya di atas sudah memakai marmer teman-teman. Dan ini kalau kita hitung di sekarang ya, ini mungkin bisa memakan miliaran. Dan ini semua tukang yang dipakai untuk buat ini harus dikirim dari area Jawa. Kenapa? Karena di Pontianak saat itu belum ada yang bisa bikin seperti ini. Jadi pemilik juga selalu mengatakan jasanya untuk bikin ini jauh lebih mahal dibanding dengan bahan yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat di area lantai 2-nya teman-teman ya. Nah, untuk anak tangganya ini benar-benar ketinggiannya pas banget. Jadi tidak capek ketika kita naik ke area lantai 2-nya. Dan di area lantai 2 ini sudah punya dengan 3 kamar tidur ya. Dan semua kamar tidur benar-benar eksklusif banget. Nanti kita akan lihat di salah satu kamar tidur jadi highlight-nya teman-teman. Sekarang di lantai 2 ini punya 2 view. View yang pertama adalah langsung ke area ruang utamanya. Dan ini sudah punya dengan kaca patri seperti ini. Ini tinggal kamu kasih chandelier di bagian sini ya. Nah, jadi ini kamu kasih lampu hias sesuai dengan keinginan kamu. Nah, view satu lagi dari area lantai 2-nya teman-teman. Jadi di bagian sini sudah ada dengan area yang void langsung hadap ke area
pintu utamanya nih. Tuh, cakep banget ya. Jadi langsung hadap ke area pintu utama, void secakep ini. Jadi untuk lantai 2 kamu bisa punya 2 spot. Area depan dan area untuk ruang utamanya. Nah, sekarang kita lihat highlight dari salah satu kamar tidurnya. Jadi ini adalah salah satu kamar tidurnya. Vibes-nya ini benar-benar seperti di hotel ya. Dan ini punya pencahayaan langsung dari bagian depan nih. Nah, ini aku coba buka ya. Nah, teman-teman, cakep ya. Jadi ini langsung spot ke area depan. Dan untuk yang tidak tahu ya, area Suprapto, untuk kamu yang bukan orang Pontianak, Suprapto ini adalah kawasan old money. Jadi untuk orang-orang kaya lama di Pontianak itu selalu punya rumah umumnya di area Suprapto, teman-teman. Dan ini area yang untuk kamu, apalagi warga Pontianak, kamu pasti tahu area Suprapto ini. Area yang benar-benar eksklusif banget. Kalau kamu lewat pasti semuanya bertaburan kiri kanan, semuanya rumah mewah di area ini. Dan area ini benar-benar eksklusif banget, teman-teman. Sekarang kita masuk kembali ya. Kita lihat di kamar mandi dari kamar tidur ini seperti apa. Nah, kamar mandinya ini ada di bagian samping di sini, dan ini sudah ada dengan walk-in closetnya ya. Ada walk-in closetnya di bagian sini, dan ini adalah kamar mandinya juga sama. Vibes-nya ini sama kayak di hotel-hotel ya. Jadi mirip di hotel-hotel. Vibes-nya cakep banget, dan tidak lupa klasiknya ini selalu tidak ketinggalan. Jadi klasiknya ini tetap kita akan dapat feel-nya, teman-teman. Jadi sepanjang rumah Eropan klasiknya, vintage-nya ini kita selalu dapat. Nah, di lantai 2 juga punya dengan 2 kamar tidur lain nih, teman-teman nih. Kamar tidur yang satu lagi mirip dengan kamar tidur yang tadi, dan ini adalah master bedroom-nya, teman-teman. Nah, master bedroom-nya ketika masuk, kita punya satu area yang kayak di foyer ya. Jadi ini udah kayak di ruang tamu, teman. Jadi dari pintu utama masuk ruang tamu ada area foyer. Tapi ini adalah kamar tidur utamanya. Benar-benar gede banget ya. Benar-benar gede banget. Ini seperti ukuran satu rumah kecil untuk kamar tidurnya, dan sudah punya dengan meja kerjanya di bagian sini ya. Dan punya area balkon, dan balkon yang ini berbeda spotnya. Kenapa? Balkon yang ini itu hadap ke area belakang. Jadi kalau kita lihat di area sini ya, ini langsung hadap kembali nih ke taman mini yang tadi, teman-teman. Tuh. Kalau kamu bikin untuk kolam berenang, kamu suka lihat anak-anak berenang, ketawa-ketawa, kamu bisa bikin di area sini ya. Nah, kamar tidur utama ini, kamar mandinya pun spesial banget. Sekarang kita lihat di kamar mandi di kamar tidur utama. Dan tentunya tidak lupa punya walk-in closetnya di bagian sini. Dan ini gede. Kamu bisa taruh koleksi tas dan pakaian kamu sesuai dengan keinginan kamu di bagian sini. Dan ini adalah kamar mandi utamanya, teman-teman. Tuh, vibes-nya benar-benar klasik dan gede banget, teman-teman. Dan ini sudah punya bathtub gitu ya. Dan sudah punya dengan 2 wastafel di bagian sini. Dan ini benar-benar vibes-nya ini cakep banget ya. Benar-benar ukirannya semua detail banget, dan ini rapi banget pengerjanya, dan ini benar-benar tidak dimakan oleh waktu untuk motif seperti ini. Nah, untuk area showernya ada di bagian sini, dan ini sudah terpisah ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat di area lain nih. Jadi ini adalah lorong yang langsung connect ke area tangga servis ya. Kita kalau turun bisa ke lantai 1 dan lantai basement. Dan kalau kita naik ini ke lantai 3-nya, teman-teman. Lantai 3-nya punya laundry dan service areanya nih. Sekarang kita coba lihat di lantai 3-nya. Nah, ini adalah lantai 3-nya. Sudah punya dengan 2 area, dan di sini bisa jadi untuk area jemur-jemur ya di bagian sini ya. Dan area jemur-jemurnya juga cukup gede. Dan di bagian sini sudah punya dengan area untuk kontrol, dan ini ada untuk tandon air. Dan ini bisa sebenarnya untuk tempat santai. Dan ini kamu bisa lihat beberapa rumah mewah di area Suprapto juga bisa dari spot ini. Dan untuk atapnya ini sudah pakai atap bitumen ya. Jadi lebih kedap suara ya. Kalau kena hujan dia tidak terlalu berisik ya dibanding atap-atap yang lainnya. Sekarang kita lihat di area basementnya seperti apa. Sekarang kita turun ke area basementnya. Nah, ini punya lift nih. Jadi untuk kamu yang mau kirim barang, mau taruh barang ke lantai atas, lantai 1, lantai 2, kamu bisa di area sini ya. Sudah punya lift, nggak perlu susah-susah angkut, teman-teman. Dan ini langsung hadap ke bagian depan. Nah, jadi ini adalah garasi yang kita bisa langsung keluar masuk dari sini, dan pintunya auto gate ya.
Jadi untuk pintu utamanya auto gate, pintu gerbangnya ya. Jadi kita aksesnya cepat banget, mudah banget. Dan ada beberapa ruangan di lantai basement ini, teman-teman. Ini ada area gudang. Nah, ada area gudang di sini dan area lantai basement juga punya dengan area kontrol untuk bak airnya. Dan ini wow banget bak airnya, teman-teman. Ini bisa untuk berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kenapa? Untuk bak air ini ada 48 kubik. Jadi benar-benar spotnya ini gede banget ya untuk area bak airnya. Sekarang kita lihat di area multifungsinya. Ini pemilik sekarang bisa jadikan untuk ruangan karaoke ya. Tapi kalau kamu nggak mau, ini kamu bisa jadikan untuk ruangan teater, teman-teman. Atau kamu jadikan untuk ruangan sport. Ini juga cakep banget untuk tempat gym. Untuk kamu suka main pingpong, main biliar, atau main apapun untuk olahraga, ini masih bisa banget ya. Dan ini tidak lupa masih tetap memakai pilar-pilar secakep ini, teman-teman ya. Jadi klasiknya pun sampai basement masih terasa banget. Dan untuk plafonnya tidak dibiarkan standar, masih ada variasi plafonnya. Dan di ruangan multifungsi ini sudah punya dengan satu kamar tidur juga ya. Jadi ini bisa dijadikan untuk kamar tidur juga. Kalau kamu nggak mau, sebenarnya ini juga bisa dijadikan untuk area gudang. Tapi ini kenapa bisa jadi untuk kamar tidur ya, teman-teman ya. Ukurannya juga cukup gede. Dan ini sudah punya dengan kasur dan tentunya sudah punya dengan kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya juga sudah lengkap, standar sanitarinya semua sudah lengkap. Sekarang kita lihat di area belakang dari basement ini seperti apa. Di bagian belakang daripada basementnya sudah punya dengan 2 kamar tidur dan sudah punya dengan dapur ya. Ini bisa untuk dapur ART dan ini adalah kamar tidur ART di bagian sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke area belakangnya. Ini punya tangga, ini bisa langsung connect ke area diningnya dan ini punya area taman, teman-teman. Nah, area taman ini benar-benar cakep banget. Untuk kamu yang tidak suka taman, kamu jadikan kolam renang, ini pun masih bisa. Tapi kalau kamu tidak mau jadikan kolam renang, taman mini seperti ini cukup, oke? Dan masih punya spot lagi, spot kecil di bagian belakangnya. Di sini sudah punya dengan kamar mandi ART ya, di bagian samping sini. Dan ini bisa jadi untuk area cuci-cuci, sudah ada dengan 2 kitchen sink di bagian sini. Dan ini punya satu area lagi nih. Jadi ini sebenarnya adalah area gudang ya. Gudang untuk barang-barang yang tidak terpakai bisa di area sini. Sekarang kita keluar kembali dari area garasi ya, kembali ke area pintu depannya. Ini adalah area hallway-nya. Pilarnya sekali lagi gede banget, depan belakang dalam semuanya klasiknya benar-benar dapat banget. Dan sekarang kita ngomongkan mengenai harga dan detailnya seperti apa. Harga untuk rumah ini dibanderol dengan harga 38,8 miliar nego. Dan pemilik selalu mengatakan kalau ada yang nego, silakan nego saja. Berapapun penawarannya pemilik akan dengar. Jadi pemilik welcome banget untuk dinego ya teman-teman ya. Dan rumahnya benar-benar untuk kamu yang mau simple, tidak repot dan tidak mau banyak sekat, tapi mau klasiknya itu dapat dan tidak dimakan oleh waktu. Mungkin rumah ini bisa jadi opsi buat kamu teman-teman. Nah, jadi untuk kamu yang mau tahu review rumah yang lain di sosial media aku, ada di Instagram dan TikTok, di kiri kanan aku ada review rumah yang lain juga. Dan jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di review rumah berikutnya.